Seperti di video sebelumnya, secara umum terdapat 3 cara penulisan kode CSS yang dimana nanti kode CSS-nya akan kita hubungkan ke dalam HTML. Yang pertama, penulisannya bisa inline. Cara inline di sini adalah cara yang langsung menuliskan kode CSS-nya di dalam tag HTML dengan menggunakan bantuan atribut yang namanya style. Nah, contoh penggunaannya, kita bisa buka struktur HTML yang sudah teman-teman buat di kelas belajar HTML, di mana kita punya halaman index, ada halaman blog, dan ada halaman about. Kita fokus ke halaman index sebagai halaman utamanya. Kalau teman-teman tampilkan, klik kanan, open in browser. Tampilan masih terasa hambar dan kaku. Nah, tugas kita adalah membuat sebuah CSS untuk halaman ini. Jadi silakan teman-teman pelajari dulu HTML-nya biar menjadi struktur HTML seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin langsung belajar CSS-nya juga boleh. Nanti template HTML ini saya cantumkan di link deskripsinya. Jadi nanti teman-teman tinggal download dan belajar CSS-nya. Di bagian video ini kita akan melihat contoh penggunaan cara inline pada CSS. Misalnya di sini saya punya elemen H1 yang tulisannya Hello World. Secara default belum ada warna background-nya, di mana nanti idenya saya ingin memberikan warna background supaya judulnya lebih berwarna. Berarti kita tulis dengan cara inline, menambahkan atribut style di elemen tertentu, yaitu heading 1, kita kasih atribut, terus propertinya atau fungsinya adalah background, dan kita kasih warnanya salmon. Kalau teman-teman lihat, maka sekarang judulnya sudah berwarna. Jadi teman-teman di sini nulisnya pertama adalah properti atau fungsi, lalu ada value-nya. Value-nya adalah color dari warna background-nya. Dan kalau teman-teman menambahkan fungsi CSS lagi, teman-teman boleh pisahkan dengan titik koma, terus berikan properti berikutnya, misalnya color, warnanya putih. Kode warna putih, kodenya #FFF. Atau teman-teman bisa pakai bahasa Inggris juga boleh, maka hasilnya pun sama saja. Nah, bagaimana dong kalau ada style yang sama untuk elemen yang berbeda? Misalnya saya mau ngasih style background salmon, color putih di dalam paragrafnya. Berarti kita mau tidak mau menambahkan style dengan properti yang sama. Jadi kita copy, terus kita paste di dalam paragrafnya. Kita bisa lihat paragrafnya sekarang sudah menjadi warna salmon, tulisannya putih. Desainnya seperti judul dari H1-nya. Tentu hal seperti ini sangat merepotkan karena ketika ada perubahan style, misalnya saya mau ganti backgroundnya menjadi aqua, berarti di setiap elemen kita harus ganti satu persatu. Itu pun kalau desainnya sama ya, maka nanti backgroundnya akan berubah. Kita lakukan perubahan kedua elemen ini. Coba bayangkan kalau tulisannya banyak, paragrafnya juga banyak dengan desain yang sama. Untuk itu penggunaan cara inline tidak efektif dan tidak disarankan karena kode CSS kita langsung digabungkan dengan HTML sehingga kode yang kita tulis sedikit lebih panjang, karena kalau teman-teman menambahkan properti berikutnya kita harus menambahkan titik koma untuk menjelaskan fungsi berikutnya. Semakin banyak properti, semakin panjang kode yang kita buat di dalam HTML dan penulisannya kurang rapi. Terus bagaimana dong? Tenang saja, masih ada cara penulisan yang lain, yaitu internal.
Opsi internal di sini kita memisahkan kode CSS dengan tag HTML, namun tetap di satu dokumen atau tetap di satu file. Jadi nanti kode CSS-nya akan kita simpan di antara bagian head. Sedangkan untuk struktur HTML-nya ada di dalam body. Nah, disinilah kita buat elemen style, pembuka, dan penutup. Di dalam stylenya kita bisa tuliskan sintak dari CSS-nya seperti background, color, atau properti-properti berikutnya. Oh iya, kalau saya menyebutkan properti itu adalah fungsi CSS yang tersedia yang bisa kita pakai untuk mendesain halaman websitenya. Jadi jangan bingung properti itu apa. Properti itu adalah fungsi-fungsi dari CSS-nya. Dan fungsi tersebut punya value-nya masing-masing. Tentu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Banyak sekali properti-properti yang bisa teman-teman pakai. Kita balik lagi ke bagian style. Tentu cara internal di sini sudah jauh lebih baik daripada cara inline. Karena CSS dan HTML juga sudah dipisahkan di tempat bagian yang berbeda. Namun masih ada kekurangan cara seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba kasih contoh. Misalnya saya mau ini dihapus atau biarin aja. Untuk bagian judul kita hapus saja yang paragrafnya. Terus kita mau mengatur dengan cara internal, kita atur bodinya, kita kasih background. Backgroundnya adalah abu-abu seperti ini. Ini adalah kode warna. Kalau teman-teman tidak hafal, nggak apa-apa, ikuti aja. Kita bisa lihat hasilnya. Maka sekarang body website kita sudah menjadi background abu-abu. Dan itu adalah cara penggunaan internal. Kalau ada properti berikutnya, kita tinggal pisahkan dengan titik koma seperti yang tadi. Misalnya kita tambahkan font family sans serif. Kita bisa save, maka nanti semua jenis tulisan yang ada di dalam body akan kena sans serif. Jadi seperti itu cara penggunaan internal. Namun cara ini juga masih ada kekurangan karena ketika kamu mempunyai beberapa banyak halaman dengan style yang sama, maka kode CSS ini harus kita copy paste ke dalam halaman-halaman tersebut. Nah, saya ambil contoh. Saya akan copy ke halaman blog. Kita paste di bagian head. Karena kita sudah punya halaman, kita tinggal paste saja. Kita taruh di bagian about. Jadi semua halaman punya background yang sama dan jenis tulisan yang sama. Kalau teman-teman save, terus kita klik menu about-nya, maka sekarang halaman kita sudah punya style yang sama, baik itu untuk yang blog maupun yang indeks sebagai halaman utamanya. Dan ketika teman-teman ada perubahan dari CSS bodinya, misalnya warnanya mau FA seperti ini, kita ubah di bagian about, maka nanti halaman about menjadi background seperti ini, tidak untuk yang blog dan tidak untuk halaman indeks. Nah, berarti kita harus melakukan perubahan di setiap halaman tersebut dengan melakukan copy paste kode yang tadi kita ubah. Kita paste di sini, kita paste di sini, supaya semua halamannya sama. Maka kalau teman-teman lihat, sekarang backgroundnya sudah sama. Kebayang ya, kalau teman-teman punya banyak halaman dan halamannya sudah ribuan, maka kalau teman-teman menggunakan cara ini, ngoding websitenya tidak akan lagi efektif karena kita harus buka halaman yang ribuan itu, kita edit satu-satu, padahal kita hanya mengubah kodenya saja, tapi kita harus buka semua halamannya. Nah, dari permasalahan penulisan tersebut muncullah opsi yang ketiga,
Dan ini adalah cara yang lebih disarankan. Dengan cara ini kita hanya membuat satu dokumen khusus untuk CSS-nya. Nanti satu CSS tersebut akan kita hubungkan ke banyak halamannya. Dan cara ini sudah digunakan di berbagai banyak framework dan developer sepakat kalau kita menggunakan cara ketiga ini. Karena ketika kita memisahkan antara HTML dengan CSS, tugas si penulis atau si pembuat jauh lebih enak karena hanya berfokus pada satu file. Kalau ada perubahan di CSS, kita akan pergi ke halaman CSS. Kalau ada perubahan dari HTML-nya, kita buka HTML-nya. Seperti itu. Untuk itu, kita buat file baru untuk CSS-nya. Klik kanan, New File. Terus kita simpan. Namanya kita berikan misalnya style.css. Pastikan formatnya .css. Tentukan namanya bebas. Kita bisa save langsung. Nah, sekarang di sini silakan kalian masukkan kode CSS yang teman-teman ingin atur. Misalnya CSS-nya seperti yang sebelumnya saya buat, yaitu mengatur background dan font family untuk bodinya. Jadi saya copy paste sintak tersebut dan kita rapikan. Jadi bentuk penulisannya sama seperti internal ya, cuma bedanya tempat penyimpanannya saja. Bagian yang ini bisa teman-teman hapus karena kita tidak menggunakan cara internal. Kalau sudah dibuat filenya terus ada kode CSS yang teman-teman atur, sekarang tugas berikutnya adalah HTML ini ingin menghubungkan ke dalam CSS. Nah, berarti kita akan panggil si CSS itu untuk bisa bekerja sama dengan HTML, untuk bisa membantu HTML-nya. Caranya kalian bisa tulis elemen link, lalu di tab. Nanti dia minta lokasi href-nya, lokasi link CSS-nya ada di mana. Kita langsung menuju ke dalam style.css tanpa menggunakan folder. Dan jangan lupa ada atribut rel style sheet. Ini wajib teman-teman tulis karena kita ngasih tahu ke browser kalau ini adalah dokumen style sheet. Dan pastikan CSS yang kita buat itu masih di dalam satu folder. Tidak boleh pisah, dia sejajar sama halaman HTML-nya. Jadi struktur website kita kurang lebih seperti ini. Ada gambar, ada HTML, ada CSS-nya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat halaman indeks hasilnya sama seperti yang tadi. Bedanya adalah cara kita menuliskan CSS-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman copy ke semua halaman linknya, kita copy ke blog, bagian style internalnya dihapus, terus kita paste juga ke about, style internalnya juga kita hapus. Nah, sekarang semua halamannya sudah terhubung ke dalam satu CSS, baik itu blog, about, ataupun indeksnya. Karena style CSS sudah terhubung sama HTML, ketika kalian melakukan perubahan di baris kode CSS-nya, kalian cukup buka satu CSS, terus melakukan perubahan di sisi CSS, maka nanti seluruh halamannya, baik itu about, blog, dan halaman indeks itu sendiri akan ikut berubah. Kita bisa buktikan. Misalnya paragrafnya kita kasih warna orange, maka semua paragrafnya nanti menjadi warna oranye. Baik itu untuk yang blog ataupun yang about. Paragrafnya jadi orange. Warnanya ya. Jadi tanpa harus kita buka satu persatu halamannya terus kita edit. Tapi kita cukup ke satu CSS yang sudah terhubung sama ribuan halaman-halaman website yang sudah kita buat. Simpan CSS-nya di dalam satu folder juga boleh. Misalnya kita buat folder namanya CSS, terus kita simpan CSS-nya ke dalam folder khusus untuk CSS-nya. Nah, sekarang penulisannya sudah berubah. Lokasinya harus kita tentukan dulu foldernya.
baru nama CSS-nya. Sama seperti gambar ya, gambar pun begitu. Indeks ingin bertemu dengan CSS, kita harus masuk dulu ke folder CSS-nya, baru bisa mengakses style.css-nya. Jadi lakukan hal yang sama ke halaman blog dan halaman about. Bagian CSS ini bisa teman-teman close, karena CSS-nya sudah kita pindahkan. Kita buka lagi. Jadi itu dia contoh cara eksternal, yaitu memisahkan antara halaman HTML dengan CSS-nya. Dan hampir semua website sudah menggunakan teknik ini, dan teknik ini terbukti sangat efektif.